Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita lanjutkan terkait tentang yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas yaitu babul iktisad fit ta'ah, yaitu bab sederhana di dalam ketaatan. Yang dimaksud dengan sederhana di dalam ketaatan di sini itu adalah at-tawassut, yaitu adalah sikap pertengahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti adalah tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Inilah yang dimaksud dengan al-iktisad di sini. Sebagaimana kalau kita di dalam masalah ekonomi ya, ada kita sederhana itu ya, kita tidak bermewah-mewahan dan kita ini juga tidak terlalu istilahnya memilih yang adalah sangat-sangat minim, tidak, tapi adalah sederhana. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa di dalam beribadah ini kita perlu yang namanya adalah tawassut, yaitu sikap sederhana dan pertengahan di dalam menunaikan ibadah. Tiada lain adalah dalam rangka tarwihan ala nafsi, yaitu dalam rangka untuk supaya diri kita ini adalah merasa nyaman di dalam menjalankan ketaatan. Jadi sebuah ketaatan itu kan harus kita lakukan dengan penuh semangat. Kita ini melakukan ketaatan itu harus dalam kondisi di mana diri kita, jiwa kita itu adalah menyelaminya. Sehingga Sehingga kita tidak akan mudah yaitu adalah bosan. Sehingga Karena kita merasa nyaman. Tapi kalau kita ini ma'asyiral muslimin, kita melakukan suatu ketaatan itu berlebih-lebihan, maka maka akan memberatkan diri kita sehingga kemudian sehingga kemudian merasa bosan. Ketika kita sudah merasa bosan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ini akan mudah meninggalkan apa yang pernah kita lakukan. Akhirnya tidak istiqomah. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi at-tawassut fi adail ibadah, jadi pertengahan di dalam menunaikan ibadah ini adalah menjadi sebuah sikap, dan inilah bentuk dari istiqomah. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis ataupun di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan tentang pentingnya sikap ini. Kita ambil contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melarang kita itu adalah ghulu fiddin. Sehingga beliau mengatakan iyyakum wal ghulu wa fiddin. Waspadalah kalian akan berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Karena yang telah menghancurkan umat sebelum kalian itu adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Kita ambil contoh semua masyarakat atau mungkin agama ya, Nasrani semua. Mereka adalah berlebihan di dalam masalah yang namanya mereka itu zuhud. Menampakkan itu adalah zuhud. Sehingga Sehingga kemudian mereka itu adalah mengharamkan, kalau mereka jadi pendeta, mereka mengharamkan untuk menikah. Ya kan begitu. Ya. Sehingga ini ada ruhbaniyah, kerahiban. Yang itu asal muasalnya tidak bagian dari ajarannya Nabi Isa, tapi oleh rahib-rahib mereka itu dilakukan, akhirnya kemudian itu menjadi bagian dari ajaran agama mereka. Bahwasanya yang namanya ketika mereka menjadi rahib, ya mereka tidak boleh menikah. Dan ini adalah berlebih-lebihan. Akhirnya Akhirnya yang menyebabkan pasti adalah penyelewengan. Ini adalah contoh. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita. Sehingga oleh karena itu
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa dinullahi wasatun bainal ghalifi wal jafi an. Ya, namanya agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama pertengahan antara orang yang berlebihan dan orang yang meremehkan. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala itu dibangun dengan apa? Dengan yang namanya pendekatan pertengahan. Jadi tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Thaha ma anzalna 'alaika, tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, berupa Al-Qur'an, litasqa, agar kamu itu celaka. Tidak. Jadi kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu itu Muhammad bukan membuat kamu itu celaka, tidak. Makanya apa? Maka Nabi Muhammad sendiri itu kan ditegur ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, ya. Tapi beliau itu buru-buru, ya. Belum ibaratnya Jibril ini belum mentalkin, belum mengajari sempurna, Nabi Muhammad buru-buru menghafal. Maka apa? Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan kamu buru-buru wahai Muhammad, ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia itu adalah ingin melakukan sesuatu yang berlebihan, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah menurunkan agama ini bukan membuat celaka, bukan. Tapi adalah bagaimana mereka itu dibimbing supaya benar-benar tetap berada di dalam, yaitu adalah koridor agama Allah Subhanahu Wa Taala secara bertahap. Makanya turunnya Al-Quran itu sendiri itu adalah kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Untuk apa? Supaya ringan. Ya, kalau andai kata diturunkan semua kayak seperti Taurat. Taurat kan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan langsung berupa kitab. Ya, sehingga semuanya harus dijalankan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berat bagi mereka. Tapi kalau Al-Quran itu turun, ada kalanya itu cuma berapa ayat, ya kan? Kemudian setelah itu disusun, ya. Rasul itu kalau setiap Al-Quran itu turun, beliau langsung memanggil, yaitu apa, juru tulis wahyu, ya. Maka beliau kemudian mengatakan, tolong ayat ini kamu letakkan setelah ayat ini pada surat ini. Ya, siapa? Sampai kemudian tersusun secara yang namanya apa? Secara lengkap, yaitu adalah menjadi Al-Quran. Jadi pelan-pelan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ya, sedikit demi sedikit dalam rangka apa? Memudahkan. Jadi bukan untuk, ibaratnya adalah apa? Bukan untuk memberatkan. Makanya apa? Maka hukum pun ketika Islam itu adalah apa? Disyariatkan, itu adalah pelan-pelan. Jadi tidak yang namanya apa? Jadi tidak ibaratnya apa? Jadi tidak semuanya itu adalah langsung utuh, ya, menjadi sebuah syariat yang sempurna, tidak, tapi bertahap. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan di dalam pengamalan. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima Islam ini juga secara bertahap dalam rangka untuk memudahkan, bukan untuk mencelakakan kita. Sehingga oleh karena itu di dalam menjalankan agama ma'asyiral muslimin, kita ini tidak boleh berlebihan, ya. Jadi tetap harus sesuai dengan koridor yang ada. Kita ambil contoh semua bagian dari syariat Islam, bahwa Islam itu mencintai kemudahan, tidak mencintai hal-hal yang memberatkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mencintai, ya, kemudahan bagi kalian dan tidak apa? Menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka apa? Maka tidak ada suatu syariat yang sekiranya dalam praktek itu agak berat, pasti di situ ada keringanan dalam Islam. Ya, kita ambil contoh semua, nggak usah jauh-jauh. Sholat itu, ya, wajibnya itu sambil berdiri kalau sholat wajib. Tapi ketika kita nggak bisa berdiri karena suatu udzur berupa sakit semua, maka apa? Maka kita diberi keringanan, yaitu untuk sholat sambil duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak sanggup, maka sholatlah kamu sambil
duduk. Ini contoh. Ketika kita semua bepergian, kita punya keringanan. Dalam masalah sholat kita ada sholat jamaah. Ketika kita bepergian kita juga dapat keringanan sholat sambil kosor. Ini keringanan. Ketika kita sambil bepergian kok ini dalam kondisi puasa tidak kuat, maka apa? Ada keringanan. Anda nggak puasa tidak apa-apa, tapi mengganti pada hari yang lain. Ini adalah keringanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang ibaratnya yang bepergian harus puasa, tidak. Oleh Allah sendiri sudah dikasih pilihan. Kalau kamu mau puasa, yaitu lebih baik kalau kamu kuat. Tapi kalau sekiranya kamu nggak kuat, ya sudah nggak usah puasa, ya, karena kamu punya udzur berupa kamu sedang bepergian. Inilah Islam. Sehingga oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu adalah apa? Beliau itu adalah menegur, ya, para sahabat kalau sampai di dalam mempraktekkan Islam ini berlebihan. Kita ambil contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengisahkan dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Rasulullah itu pernah masuk ke kamarnya Aisyah, ya, dan di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah itu ada seorang wanita. Maka Rasulullah bertanya, "Man hadihi?" Siapa wanita ini wahai Aisyah? Maka kemudian Aisyah menjawab, "Hadihi fulanah tadhkuru min salatiha." Oh, wanita ini adalah orang ini wahai Rasulullah. Lalu kemudian Aisyah menceritakan ibadahnya dia, sholatnya dia itu Masya Allah wahai Rasulullah, ya. Akhirnya apa? Maksudnya itu mengisahkan tentang sholatnya wanita ini. Wanita ini kalau malam tuh sholat, kalau sudah nggak sanggup berdiri itu dia bikin tali, itu pegangan sambil tail, ya. Jadi apa? Bersandar di tali. Tapi tetap memaksakan sholat malam, ya, dengan berdiri. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mendengar kisahnya Aisyah tersebut terkait dengan wanita tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Mah alaikum ma tutikun." Ya, sehingga kata Rasulullah SAW beliau mengatakan adalah apa? Kata mah itu artinya adalah jangan begitu, ya. Itu adalah kalimatuz zajrin wa nahyin, yaitu kalimat yang mengungkapkan untuk melarang, ya. Jadi jangan begitu. Alaikum bima tutikun. Hendaknya kalian itu adalah sesuai dengan kesanggupan. Kalau sekiranya memang sholat malam itu Anda tetap melakukannya, maka apa? Kalau sekiranya sudah nggak sanggup berdiri, ya sholat sambil duduk. Itu kan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah dari awal pun Anda sambil duduk boleh. Cuma nilainya separuh dari berdiri, kan begitu. Tapi boleh. Beda kalau sholat wajib selagi masih bisa berdiri, ya harus berdiri. Sehingga Rasulullah SAW jangan begitu. Hendaknya kalian itu adalah melakukan sesuai dengan kesanggupan kalian. Fawallah la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah itu tidak pernah bosan hingga kalian itu bosan. Maksudnya apa? Allah itu nggak akan pernah bosan menerima amal ibadah kalian. Allah itu tidak akan pernah bosan untuk mengabulkan doa-doa kalian hingga kalian itu bosan beribadah, hingga kalian itu adalah bosan berdoa. Maksudnya apa? Itu teguran dari kita, dari Rasulullah untuk kita semuanya. Bahwasanya yang namanya kalau kita beribadah, jangan sampai memaksakan diri sehingga kemudian memberatkan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika memberatkan itu mudah, ya, kita ini akhirnya kemudian meninggalkan ibadah tersebut. Kenapa? Karena terasa berat. Jadi terasa berat. Kita bisa ambil contoh. Dan ini sikap yang seperti ini bukan hanya sikap, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat pun sudah memahami yang demikian itu. Kita ambil contoh seumpama kisah, ya, antara sahabat Salman Al-Farisi, ya, dengan sahabat yaitu adalah Abu Darda, ya, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini kan dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga suatu saat ketika Salman ini berkunjung di rumahnya Abu Darda, maka apa? Maka
dia menjumpai di rumah itu cuma ada Ummu Darda, yaitu istrinya. Sedangkan Abu Darda itu kalau siang tuh puasa terus, dia seringnya di Masjid Nabawi, kan begitu. Sehingga apa? Ketika bertamu, karena itu kan sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka kemudian ditanya Ummu Darda, ya, laman Abu Darda. Abu Darda kalau kayak gini itu ya siang itu mesti di masjid, kan begitu, ya. Maka kemudian Salman melihat, loh ini Ummu Darda ini kan seorang istri, punya suami, kok dia itu kayak nggak pernah berdandan sama sekali, ya, acak-acakan. Akhirnya kemudian apa? Kamu itu kok kayak nggak punya suami, kenapa seperti itu? Maka Ummu Darda menjawab, ya, saudaramu Abu Darda itu la yuridu dunya, dia itu sudah nggak butuh dunia, ya kan itu, udah nggak butuh dunia. Lah maksudnya gimana? Loh dia itu siang hari itu puasa, kalau malam tahajud terus, ya kan gitu, ya. Lo ngapain aku dandan, ya kan gitu loh. Jadi kayak seperti itu. Oh kayak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Salman dia merasa tergelitik. Apa kayak gitu Abu Darda? Maka kemudian apa? Beliau menemui Abu Darda di masjid, ditemui. Ya, akhirnya kemudian Salman mengatakan, aku bertamu ke rumahmu kok kamu nggak ada, tak susul ke sini. Katanya istrimu kamu di sini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua pulang. Ketika sudah pulang, maka Abu Darda menyiapkan apa minuman, makanan untuk Salman, kan begitu. Tapi ketika itu beliau setelah menghidangkan makanan mempersilahkan, silakan dimakan kalau saya sedang puasa. Ya kan itu. Dohirnya jelas baik, ya kan? Ya jelas baik untuk amal kebaikan. Akhirnya apa? Salman mengatakan, tidak, aku tidak akan mencicipi hidanganmu hingga kamu pun ikut makan bersamaku. Ya. Akhirnya apa? Dipaksa oleh Salman. Kalau kamu nggak mau ikut nyicipi, ya saya nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian mau tidak mau Abu Darda membatalkan puasanya. Setelah itu Salman sebenarnya tidak ingin apa? Tidak ingin yang namanya nginep. Tapi karena dia mendengar kisahnya dari Ummu Darda bahwasanya Abu Darda itu kalau malam itu tahajud terus. Akhirnya apa? Akhirnya dia ingin nginep. Akhirnya setelah nginep, benar, ketika sudah sampai di tengah malam, maka apa? Maka dijumpai. Ternyata Abu Darda itu tengah malam sudah bangun langsung tahajud sampai subuh gitu kan. Akhirnya apa? Ketika Salman tahu dia sudah bangun, Abu Darda ditarik lagi, ayo tidur lagi. Belum waktunya, ayo kita tidur lagi. Selang 1 jam bangun lagi, tarik lagi, tidur lagi. Sampai ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, maka Salman bangun duluan, Abu Darda dibangunkan. Sekarang waktunya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian mereka sholat, ya kan? Sholat malam, sholat tahajud. Maka setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, mereka sambil rehat ngobrol kan begitu. Ya, maka kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Ya, inna fi ainaika ya alaika haq. Sesungguhnya kedua matamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wali ahlika alaika haq. Dan apa? Keluargamu itu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing hak itu. Orang yang berhak itu adalah haknya. Jangan kamu kurangi. Maka apa? Karena sama-sama sahabat, merasa ditegur kayak seperti itu, ya kurang mantap kan gitu. Saya belum yakin, ya besok ya aku akan adukan kepada Rasulullah. Ya tidak apa-apa. Ayo besok kita ya setelah sholat subuh kita temui Rasulullah. Setelah itu mereka berjamaah sholat subuh bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat subuh mereka menemui Rasulullah. Kemudian Abu Darda mengisahkan tentang apa yang dikatakan oleh Salman tersebut. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, beliau justru mengatakan shadaqa Salman. Benar itu Salman. Ya, bahwasanya apa? Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Jadi apa? Masing-masing yang punya hak itu berikan haknya. Ibadah ya ibadah, keluarga ya harus dikasih haknya.
tubuh kita ini juga butuh apa, punya hak, butuh istirahat. Ya berikan haknya yang cukup, jangan dikurangi. Kenapa? Karena kalau tubuh kita ini haknya Anda kurangi, maka apa yang terjadi? Ya lama kelamaan fisiknya apa, sakit. Akhirnya kamu juga tidak akan bisa maksimal beribadah. Ya, jadi seperti itu. Inilah yang namanya Islam itu kayak seperti itu. Sehingga dari hadisnya Aisyah tadi itu bisa kita ambil, ya, kita bisa ambil sebuah faedah, ya. Yang pertama itu adalah bahwasanya apa? Istihbabuz zajr inda ru'yatil munkar. Jadi secara umum ketika kita melihat kemungkaran itu kita diperintahkan, disunnahkan untuk melarang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kan begitu. Kata Rasulullah SAW dalam masalah ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran itu, kata Rasulullah SAW itu kan apa? Kalau kamu melihat kemungkaran itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang dia itu melihat kemungkaran, maka hendaknya dia itu merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, jika dia punya kekuasaan. Kan begitu. Berarti bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, dia melihat kemungkaran yang dilakukan orang yang di bawah kekuasaannya, maka dia harus dengan kekuasaannya tersebut. Ya, seorang suami dengan istri, ya, seorang bapak dengan anak, ya kan begitu. Pemimpin dengan bawahan, ya kan itu. Pejabat dengan rakyat. Maka apa? Ya harus dengan kekuasaannya. Kan begitu. Fa in lam tastati, kalau kamu itu ibaratnya tidak sanggup dengan tanganmu, maka apa? Fabilisani. Kalau nggak sanggup dengan tangan, ya dengan lisannya. Ya kan itu. Kalau kita nggak sanggup dengan tangan, ya dengan lisan kita diomongi, dinasehati. Ya kan begitu. Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut, walaupun yang dilakukan kebaikan, tapi di situ ada unsur kemungkarannya. Apa? Berlebih-lebihan. Jadi bukan sholatnya yang mungkar, tapi adalah cara sholatnya itulah yang mungkar. Karena apa? Karena berlebih-lebihan. Jadi kita harus bedakan. Makanya kalau dalam istilah ulama itu namanya bid'ah, itu ada namanya bid'ah idhofiyah. Jadi bukan asal ibadahnya yang bid'ah, tapi bisa jadi waktunya, tata caranya, ya kan itu yang bid'ah. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi wanita ini melakukan sholat malam nggak bid'ah, bukan, itu bukan kemungkaran. Yang mungkar itu pelaksanaannya, di mana dia itu adalah berlebih-lebihan. Itu yang ditegur oleh Rasulullah. Jadi kemungkarannya itu ada di berlebih-lebihannya tadi. Ya, memaksakan diri padahal sudah nggak sanggup, maka apa? Masih memaksakan. Maka apa? Itulah yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Lah kalau nggak sanggup dengan lisannya apa? Fabi kolbi. Maka ditegur apa? Diingkari dengan hati. Ya, kita nggak sanggup, nanti diomongi malah, ya, malah mungkin bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya sudah, ingkari di dalam hati. Yakin kalau itu kemungkaran, saya tidak mau. Ya kan begitu. Maka apa? Itu adalah ad'aful iman. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis, al-iktsaru fil ibadah fauqa ma yuti al-jasad yu'addi ilal malal wal futur. Ya. Jadi apa? Memperbanyak ibadah di luar kesanggupan dari fisik itu akan menyebabkan orang itu menjadi bosan. Akhirnya kemudian lama kelamaan putus asa. Kenapa? Ternyata ibadah ini berat. Ya gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya malas jadi ibadah. Ya, akhirnya namanya secara fisik, orang itu secara fisik pasti pengen mencari yang aman dan nyaman. Ya kan begitu. Nggak mau susah-susah. Itu secara umum itu sudah apa? Fitrahnya orang. Sehingga kalau orang itu biasanya dalam posisi aman atau nyaman, dia nggak mau ibaratnya digeser, itu nggak mau. Karena apa? Karena sudah sesuai, ya, dengan fitrahnya dan merasa enjoy. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga kalau orang ini memaksakan diri sampai kemudian dalam pelaksanaan ibadah itu memberatkan dirinya, fisiknya, maka lama kelamaan muncul
ya ajakan-ajakan untuk meninggalkan ibadah tersebut. Kenapa? Karena bosan. Ternyata apa? Taat ibadah ya kayak gini-gini aja. Nggak ada tambah rezeki, tambah lancar, tambah kan enggak, kan gitu akhirnya. Lama kelamaan setan membisiki, ya tidak apa, ya daripada kalau sama saja yang mending santai aja lah, gitu ya. Jadi kayak gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, maka apa? Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-i'tidalu wa tawassut fi ada'il ibadah muda'atun listimrariha wa li thabati ta'ah 'alaiha. Jadi apa? Jadi pertengahan di dalam menjalankan ibadah itu akan ya menyebabkan orang itu bisa istiqomah, bisa konsisten di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Karena apa? Karena dia itu adalah apa? Sedang, ya, tidak apa? Merasa tidak terbebani. Akhirnya apa? Dia menjalankan terus. Kenapa? Karena sudah tidak merasa berat. Kemudian ahabbul a'mali wa aktsaruha sawaban adwamuha wa in qallat. Jadi amal yang paling dicintai dan amal yang paling banyak pahalanya itu amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Ini seperti di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Ini kan sudah harus menjadi apa? Skala prioritas kita, khususnya terkait tentang masalah ibadah sunnah. Makanya kan mungkin sudah pernah kita jelaskan. Jadi yang namanya skala prioritas di dalam beribadah, maka yang pertama itu adalah yang wajib dulu. Itu yang harus kita utamakan. Jadi yang wajib-wajib itu harus yang menjadi skala prioritas pertama. Harus kita lakukan, usahakan lakukan sempurna, kalau tidak mendekati sempurna. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari juga mengatakan saddidu wa qaribu. Lakukanlah dengan sadad. Sadad itu berarti benar, bahasa kita ya 100%. Ya, lurus kan begitu. Kalau tidak wa qaribu, lakukan mendekati. Ya, salat lakukan khusyuk 100% kalau bisa. Kalau enggak berarti apa? Mendekati khusyuk. Itu yang dilakukan. Jadi apa? Amal ibadah yang wajib kita lakukan dengan apa? Dengan sadad. Kalau enggak muqarabah, mendekati. Kan begitu. Kalau yang wajib ini sudah kita lakukan, kita mulai ingin menambah suatu amal sunnah, maka skalanya adalah pilihlah amal sunnah yang bisa Anda lakukan secara kontinu walaupun sedikit. Jangan milih kemudian yang utama secara umum, tapi itu berat, Anda belum sanggup. Ini sudah sering kita nasihatkan. Kalau Anda belum terbiasa sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir, itu beratnya luar biasa. Kenapa? Karena mengurangi waktu tidur. Sedangkan Anda punya aktivitas di siang hari, mesti rata-rata teler, ya kan itu. Apalagi kalau siang harinya kerjanya harus kerja yang memang on time, ya kan begitu. Maka berat. Maka apa? Ya jangan milih itu dulu, ya. Milihlah ibadah-ibadah sholat sunnah yang lain yang bisa Anda lakukan secara kontinu. Paling tidak rawatib. Rawatib kita jalankan, ya. Kalau mau nambah silahkan ibadah apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail kan nggak harus di sepertiga malam yang terakhir. Sekelasnya sahabat Abu Hurairah saja itu dikasih yang namanya amalan oleh Rasulullah adalah qiyamul lailnya beliau di awal waktu. Yaitu apa? Sholat witir sebelum tidur. Kenapa seperti itu? Pernah kita jelaskan bahwasanya karena sahabat Abu Hurairah itu adalah seorang yang senang ilmu. Kalau sudah siang hari itu beliau itu selalu mengikuti Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi dikuntit, karena dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia ingin mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Nah kalau dia kurang tidur, kira-kira ya tidur nggak kalau siang? Waktunya Rasulullah beraktivitas, Rasulullah kesana kemari, Abu Hurairah nggak bisa ngikuti. Akhirnya apa? Terlewatkanlah ilmu, ya, terlewatkanlah hadis, kan begitu. Sehingga apa? Sehingga beliau tidak mau dikasih amalan oleh Rasulullah kayak seperti itu. Makanya kan yang
diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah itu kan sebenarnya simpel, dan itu yang paling cocok. Yang saya katakan ini cocok untuk bagi anak-anak SMP, SMA yang mereka itu baru mondok kayak gitu ya. Maka apa? Jangan dilatih tahajud sepertiga malam yang terakhir, jelas tidur. Anak itu di jam kelas, wong yang nggak diajak tahajud aja jam kelas itu ya, diajak duduk itu sudah tidur. Kenapa? Karena memang anak-anak itu kan apa? Daya tangkapnya, perhatian dengan penjelasan. Kalau jenengan duduk di sini 1 jam itu masih perhatian, karena Anda dewasa. Tapi kalau anak, apalagi anak SD itu paling 10 menit sampai maksimal mungkin 12 menit itu masih perhatian. Habis itu main dia, karena memang dia masih fisik ya. Kalau anak SMP, SMA, kalau sudah di kelas kelamaan dikit, kalau nggak dikasih ibaratnya sesuatu yang menarik oleh gurunya, apa yang terjadi? Mesti tidur. Kenapa? Karena diem kayak gini, darah nggak lancar ya kan. Akhirnya apa? Lama kelamaan khusuk ini ya, jadi kayak seperti itu. Makanya kalau orang itu ngantuk itu kan harus bergerak ya. Ketika dia bergerak maka apa? Darahnya gerak lagi, apa? Ngantuknya hilang ya. Jadi kayak seperti itu ya. Apalagi kalau malamnya sudah kurang tidur, apa yang terjadi di kelas ya? Jadi bukan ngantuk lagi ya, angler sudah ya. Itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Maka apa? Maka Rasulullah memberikan yang namanya wasiat yang tidak mulu-mulu, tapi itu paling utama bagi sahabat Abu Hurairah. Karena apa? Karena kekurangan sahabat Abu Hurairah dari sisi yang lain itu bisa ditutupi dari sisi kemenonjolannya beliau, yaitu apa? Banyak meriwayatkan hadis. Kita melihat sahabat Abu Bakar, sahabat Umar menonjol luar biasa. Ibaratnya dari apa? Bikin kalau ranking gitu kan, apa? Umat Islam terbaik itu kan Abu Bakar, nomor 2 adalah Umar, kan begitu. Tapi apakah di dalam masalah periwayatan hadis beliau nomor 1? Tidak, kalah dengan sahabat Abu Hurairah ya. Jadi apa? Disitulah potensi masing-masing itu ada, dan Rasulullah benar-benar adalah memberikan sesuai dengan potensi yang ada pada sahabat tersebut. Nah ini harusnya kita juga mengaca diri kita masing-masing. Jadi jangan Anda itu apa ibaratnya pengen ya menyamakan diri Anda itu dengan orang lain 100%, itu berat ya. Jadi Anda harus bisa mengetahui ya potensi yang ada pada diri Anda masing-masing. Oh, saya cocoknya di sinilah. Saya pengen amal sunnah saya itu yang yang saya kuatkan di sini. Kenapa? Di sini saya cocok ya, tidak memberatkan. Ada sebagian orang itu adalah puasa Daud itu ringan banget, tapi ada kalanya adalah sangat berat. Ya kalau memang berat, ya jangan memaksakan. Ya, udah ibadah sunnahnya, puasa sunnahnya ya momentum-momentum sajalah, kan begitu. Kalau mau ibaratnya yang rutin ya ayamul bid seperti Abu Hurairah, kan begitu. Nah ini contoh. Sehingga apa? Sehingga amal ibadah sunnah yang dicintai oleh Allah itu adalah yang bisa dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas menceritakan ya, datang 3 orang menemui istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 sahabat tersebut bertanya tentang ibadahnya Rasulullah ketika di rumah. Ibadahnya Rasulullah itu kalau di rumah itu kayak apa? Kalau ketika ibadahnya bersama dengan sahabat kan para sahabat dah tahu. Tapi ketika di rumah itu kayak apa? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu. Ketika mereka sudah dikabarkan, sudah diberitahukan bahwasanya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah itu kayak begini. Maka apa? Taqalluha. Mereka itu merasa amal mereka itu masih sangat sedikit. Kenapa? Rasulullah sudah dikasih garansi surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya, tapi ibadahnya masih kayak seperti itu. Sehingga mereka merasa, lah kita ini kan belum ada apa-apanya. Kita belum ada garansi surga, ya. Kok kita ini masih nyantai-nyantai? Akhirnya apa?
akhirnya kemudian mereka berazam, berniat, ya, berikrar di hadapan sesama mereka. Wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira la ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, mereka mengatakan, di mana kita ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sudah diampuni dosanya yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Ya, kok kita ini masih nyantai-nyantai? Akhirnya apa? Qala ahaduhum, maka salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa usallil lail, ya, abadan. Adapun kalau aku akan sholat malam terus, ya, nggak tidur, ya, sholat malam terus habis isya sampai subuh, ya kan gitu, nggak tidur, ya. Kemudian apa? Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra wa ana ubtir, aku akan puasa, ya, 1 tahun nggak berbuka, ya, puasa terus setiap hari, kan begitu. Kemudian apa? Wa qala al-akhar, yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, aku akan menjauhi wanita, aku nggak mau nikah selamanya, ya, nikah bikin repot, kan itu. Kenapa? Udah punya nikah, kalau udah nikah harus nyari nafkah, kan itu, tambah pontang pantingan, tambah anak, tambah pontang pantingan, kan itu. Akhirnya apa? Terus nggak mau repot lah, aku mau fokus ibadah. Dohirnya kelihatannya baik, ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladina qultum kadza wa kadza, apakah kalian adalah orang-orang yang mengatakan begini, begini dan begini? Amma wallah inni la ahsakum lillah wa atqakum lah, ya. Adapun aku demi Allah orang yang paling takut, ya, dari kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir, tapi saya tetap puasa, tapi aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku sholat malam, aku juga tidur. Rasulullah itu apa? Sholat malam itu langsung sampai subuh, kemudian gak istirahat. Rasulullah itu adalah sholat malam, ketika beliau sudah mendekati sholat subuh, mungkin 1 jam atau setengah jam sebelumnya, beliau membangunkan istrinya. Beliau membangunkan istrinya sholat tahajud, ya kan, begitu Rasulullah istirahat, ya. Sehingga kalau apa? Kalau Rasulullah tertidur, istrinya yang akan bangunkan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah langsung kemudian sekali tahajud langsung nyambung subuh, tidak. Beliau tetap istirahat, ya, tetap istirahat. Jadi apa? Ya, aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Bahkan Rasulullah SAW istrinya berapa? 9, kan gitu, ya. Jadi apa? Bukan 1, gitu kan, itu 9 Rasulullah SAW. Ya, sehingga apa? Wa ana atazawwajun nisa, ya, dan aku juga menikahi wanita. Sehingga kemudian Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang dia itu benci terhadap sunnahku, ya, terhadap yang namanya sunnah, ya, ajaran-ajaran agama yang dipraktekkan oleh Nabi, termasuk apa? Ya, puasa tadi, ya, termasuk sholatnya, termasuk yang namanya menikahi, ya, wanita, itu bagian dari sunnah Nabi. Maka apa? Falaisa minni, maka dia bukan termasuk bagianku, bukan masuk bagiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku Rasulullah di dalam beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang utama yang bisa kita ambil dari hadis ini itu apa? Yang pertama, bahwasanya iktisad fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah, ya kan begitu. Jadi sederhana di dalam mempraktekkan sunnah Nabi itu lebih baik daripada, ya, semangat tapi melakukan bid'ah, ya. Kenapa? Ya, namanya kalau kita sedikit dalam sunnah, sederhana dalam sunnah, kan kita jelas sesuai dengan sunnah Nabi, ittiba Nabi kita ada, sehingga apa? Pahala, ya, akan kita dapatkan, kan begitu. Tapi kalau kita semangat beribadah tapi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka apa? Maka itu adalah bid'ah.
Kalau itu bid'ah, apa kata Rasulullah SAW? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang itu tidak ada perintah dari kami, dan itu bukan bagian dari yang namanya ajarannya Nabi, maka apa? Fahuwa raddun, maka itu hukumnya tertolak, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga yang utama itu adalah apa? Ya kita sederhana, ya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mau milih. Kan ibadah sunnah itu kan sesuai dengan pilihan kita. Tidak semuanya harus kita amalkan, karena belum tentu kita semuanya sanggup. Pilihlah mana yang terbaik bagi Anda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil ya, itu adalah apa? Istihbab tatabbu ahwalil ulama ar-rabbaniyin litta'asi bihim. Jadi dianjurkan kita ini meneliti ya kondisi para ulama-ulama rabbani dalam rangka untuk apa? Menjadikan mereka itu sebagai qudwah. Ya, kita meneliti, masya Allah beliau ibadahnya kayak begini, akhlaknya beliau kayak seperti ini. Maka apa? Kita perlu apa? Perlu teliti, kita perlu pelajari. Untuk apa? Kita jadikan panutan. Kenapa? Karena secara fitrah ma'asyiral muslimin, orang itu butuh panutan. Makanya kalau anak-anak muda itu harus punya figur. Ya. Kita sebagai seorang muslim dikasih figur utama Nabi Muhammad. Kan begitu. Tapi di sisi-sisi yang lain kita harus punya figur yang lain. Siapa? Abu Bakar semua. Anda ingin meniru Abu Bakar dari sisi apa? Kalau anak-anak yang suka ilmu, maka apa? Dia harus punya figur ulama yang memang cinta ilmu. Sehingga apa? Suatu saat ketika orang tersebut itu, anak tersebut itu lagi semangatnya itu down, tapi ketika ingat figurnya, maka dia akan memotivasi kembali. Ya, maka apa? Maka penting memang di dalam ya motivasi itu butuh yang namanya qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, itu harus punya. Kita ini harus punya figur, sosok yang akan bisa kita jadikan sebagai ibaratnya apa? Sebagai role model lah. Ya, sebagai contoh ya untuk kita jadikan sebagai apa? Role model kita di dalam kehidupan. Ya, khususnya terkait tentang yang mana? Ibadah atau di dalam beragama. Ya, sehingga penting seorang anak dia ingin menuntut ilmu, maka nyontoh siapa ini? Ulama, ya kan itu. Kalau sahabat ya silahkan, kan itu ya. Paling tidak ya ulama. Sehingga apa? Sehingga dengan seperti itu dia akan selalu mengingat. Ketika dalam posisi dia itu lagi males, lagi ibaratnya mentalnya itu lagi down, maka apa? Dia bisa mengingat figurnya, semangat kembali. Ya, semangat kembali. Dan itu memang penting. Ya, itu sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari hadis tersebut itu adalah apa? Al-mubahat wal mandubat tanqalibu ilal hurmah idza kharajat an hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang mubah dan perkara yang mandub yang disunnahkan. Tapi kalau apa? Itu adalah keluar dari petunjuk Nabi, bisa berubah menjadi haram. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi. Sholat berlebihan tadi malah justru adalah bisa menimbulkan keharaman. Kenapa? Karena keluar dari petunjuk Nabi. Semangat puasa berlebih-lebihan malah justru keluar dari petunjuk Nabi, maka malah justru terlarang. Sehingga apa? Sehingga di sini letaknya. Kita ini harus benar-benar bahwasanya menjalankan sunnah sesuai dengan apa? Tuntunan yang ada. Jangan berlebih-lebihan dan jangan juga menyepelekan. Ya, ini adalah penting. Sama begitu pula perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi pahala kalau itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh, makan, minum, tidur, ya. Itu asli hukumnya mubah. Ya. Hukum aslinya itu hanya boleh. Makan itu apakah bisa dihukumi wajib? Tidak ada. Hukum asalnya makan ya mubah. Kan begitu. Dia bisa mendapatkan pahala kalau ya
makannya itu niatnya untuk apa, tata cara makannya sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka apa? Makannya dia beribadah. Tidur itu juga hukum aslinya mubah. Tapi ketika tidur kita ini niatnya untuk apa? Saya mau tidur gasik supaya saya bisa bangun malam. Niatnya sudah bagus. Ini apa? Dengan niatnya dia sudah dapat pahala. Kemudian apa? Tata cara tidurnya dia mengikuti petunjuk Nabi. Maka tidurnya dia, selama dia tidur bukan hanya sekedar istirahat, tapi adalah tidurnya dia dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kadang kita lupakan, ya, bahwasanya dohirnya ibadah, ibaratnya dohirnya itu adalah perkara mubah, tapi ternyata kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, itu berubah menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga di dalam hadis ini, itu bahwasanya apa? Al-iqtida bir rasul fit tawassut wal i'tidal haqiqatut taqarrub ilallah. Jadi mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam masalah tawasud, pertengahan di dalam menjalankan ibadah, itu hakikat takarrub yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul tidak pernah mengajari berlebih-lebihan. Sehingga apa? Itu hakikat iktidak kita kepada Rasul. Jadi bukan berlebih-lebihan. Dalam puasa orang banyak berlebih-lebihan, ya, berbuka aja nggak mau, berbuka yang pakai bergizi nggak mau. Puasanya mau puasa mutih, ya kan gitu. Puasanya pakai nasi, ya, lauknya garam, sayurnya cat putih, ya kan gitu ya. Wis pokoknya putih-putih lah, gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Ada yang kayak begitu, ya. Apakah memang demikian itu? Lah kalau memang kita ini lauknya cuma garam karena memang nggak punya lauk, ya nggak ada masalah. Tapi kalau niat dari pertama kita puasa mutih, sarapannya cuma ibaratnya nasi putih dan garam, kan gitu ya. Pokoknya itu sebagai amal takarrub, dianggap itulah ajarannya Nabi. Maka apa? Maka puasanya tidak benar. Maka itu justru bukan mendapatkan pahala, tapi bisa mendapatkan dosa. Ya siapa? Ya kalau kita mau puasa ya yang wajar saja lah. Ya. Kok paginya sahur itu kok punya ayam ya lauk ayam, kan gitu. Kok kemudian kebetulan apa bukanya kok bisa sate kambing, ya sate kambing, kenapa? Ya gitu. Oh juga nggak terlarang makan sate kambing, kan gitu. Ya, sehingga apa? Ya sudah dinikmati. Oh, Nabi Muhammad kan juga begitu. Adanya kurma ya sarapan dengan kurma, kan begitu. Kalau adanya roti ya makan roti. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah itu kurma terus kayak gitu. Ya enggak. Ya, inilah yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Adamul iltizam bihadyi Rasulillah fil ibadah yu'addi ilal ghulu wa tanattu wa dukhul fi kulli mahdurin madmum. Kalau kita tidak komitmen dengan petunjuk Nabi di dalam masalah ibadah, itu akan akan menjerumuskan kita terjerumus ke dalam ghulu, berlebih-lebihan. Ya, kita akan terjerumus dalam berlebih-lebihan, sehingga kemudian apa? Kemudian kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tercela, ya, lebih daripada itu, ya, sehingga apa? Sehingga itulah yang terjadi. Setan itu kan, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau itu menjelaskan, umat manusia itu, ya, oleh setan itu dipelesetkan dengan dua cara. Kalau enggak ekstrim kanan, ya ekstrim kiri, ya kan itu. Ekstrim kanan itu apa? Ya taat beribadah berlebihan, melampaui batasannya. Ya, itu ekstrim kanan. Ada yang ekstrim kiri, ya, ngeremehkan. Ya kan itu, ngeremehkan dosa, ngeremehkan ibadah. Ya kan itu. Ya, suka ngaji pun ya masih meremehkan dosa. Wah, ini kan nggak apa-apa, kan bukan syirik. Ya kan itu. Ya, masih ada harapan surga lah. Ya kan itu. Ya apa? Ini namanya ekstrim kiri, meremehkan. Jadi kalau nggak ifrat ya tafrid, gitu kan. Jadi kalau nggak berlebihan ya meremehkan. Dan itu semuanya tercela. Ya, semuanya tercela. Yang benar itu adalah apa? Ya i'tidal, meniti siratal mustaqim, itulah istiqomah. Ya. Jadi tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang figur itu kayak seperti itu. Kemudian faedah juga dari hadis tadi itu, ma'asyiral muslimin, al aslu fil ibadah at-tauqif
la yajuzul istihadu fiha birra'yi wal istihsan. Hukum asal ibadah itu, ya, pokok ibadah itu aslinya itu tauqif, mauquf. Maksudnya apa? Kita tidak boleh berinovasi. Namanya ibadah itu mengikuti petunjuk, mengikuti wahyu. Tidak boleh kita mengada-ngada. Ya kan begitu. Sehingga apa? Wala yajuzul ijtihadu fi. Tidak boleh beristihad di dalam masalah ibadah, ya. Baik dengan nalarnya ataupun dengan istiqsan. Ini kan baik. Orang kan banyak berdalil kayak itu kan. Ini kan baik. Masa ini tercela? Oh, ini kan baik. Ya, puasa masa nggak boleh? Ya kalau puasa itu ya boleh, tapi caramu puasa itu kayak apa? Ya, niatmu puasa itu untuk apa? Kan ada banyak orang itu puasa pengennya tuh sekti, ya kan gitu? Kan ada. Ya niatnya sudah salah. Ya jadi sudah salah. Ya tata cara puasanya pun salah. Ya sudah. Ya demikian itu berarti kamu sudah mengada-ngada di dalam masalah tata cara. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga di sini ini menjadi sebuah kaidah yang disepakati semua ulama. Bahwasanya dalam masalah ibadah itu walaupun redaksinya beda-beda ya, tapi kaidah fikihnya sama. Al aslu fil ibadah al waqfu. Hukum asal ibadah itu mauquf, kita diem, nggak boleh melakukan, nggak boleh berpraktek sampai ada perintah. Kan begitu. Kalau ulama lain mengungkapkan al aslu fil ibadah al hadhar. Hukum asal ibadah itu adalah mahdzur, terlarang. Ungkapan yang lain mengatakan al aslu fil ibadah al man'u. Hukum asal ibadah itu terlarang. Jadi itu. Redaksinya beda-beda ungkapannya, tapi adalah maknanya sama. Intinya dalam masalah ibadah kita tidak boleh berinovasi. Sudah kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengada-ngada. Ya, kalau kita sudah ya mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itulah jalan keselamatan kita. Ya, jangan mengada-ngada. Beda kalau masalah muamalah. Kalau masalah muamalah itu al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asli muamalah itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Jelas-jelas itu ada dalil yang melarang atau bisa dimasukkan kepada cakupan yang terlarang. Ya, itu kalau masalah muamalah. Makanya apa? Maka di sini harus kita bedakan. Maka kita harus paham, oh ini masalah ibadah, ini masalah muamalah. Maka apa? Maka konsepnya beda. Kalau masalah muamalah itu yang ditanya bukan mana dalilnya, ya, mana perintahnya, bukan. Kalau muamalah itu mana larangannya. Kalau nggak ada larangannya, berarti asalnya boleh. Tapi kalau ibadah, yang kita tanyakan mana dalil perintahnya, ya. Jadi jangan dibolak-balik ini. Kenapa? Karena orang sekarang itu kan banyak membolak-balikkan kaidah ini, kaidah ini. Kita ambil contoh seumpama saya sering ibaratnya ngisi ya ditanya kayak gini. Ulama itu kan sepakat bahwasanya yang namanya asli niat itu di dalam hati. Asli niat di dalam hati. Talafut bin niyah, melafalkan niat itu boleh bagi siapa? Ya dijelaskan. Ada kondisi-kondisi diperbolehkan kan begitu. Tapi mereka semua sepakat asalnya niat di dalam hati. Ya kan begitu. Ketika ulama mengatakan asal niat itu di dalam hati, itu tidak perlu mendatangkan dalil. Sebenarnya nggak perlu mendatangkan dalil. Kenapa? Ini masalah ibadah. Ya, masalah ibadah itu hukum asalnya adalah terlarang sampai kita ada perintah memang harus diperintahkan untuk melafalkan niat. Dan Rasulullah di dalam semua ibadah tidak melafalkan niat kecuali kalau dikatakan melafalkan niat mungkin haji dan umroh. Walaupun haji dan umroh itu sebenarnya bukan niat, sebenarnya enggak, niatnya sudah dalam hati, itu cuma sebagai syiarnya, ya kan itu. Labbaik Allahumma hajjan kan itu. Labbaik Allahumma umratan kan begitu. Itu hanya sebagai sebuah syiar kan begitu. Tapi niatnya di dalam hati. Ya, sehingga apa? Sehingga hanya itu yang kalau itu dikatakan sebagai niat, ya sebagai niat, maka tidak perlu mendatangkan. Sehingga sering ada yang bertanya, loh itu kan apa? Kok dia mengatakan bahwasanya itu tidak boleh ya melafalkan niat? Mana dalilnya? Ya, dia nggak perlu mendatangkan dalil karena ini ibadah.
ibadah itu hukum asalnya terlarang, kita nggak boleh berinovasi. Melafalkan niat itu justru ada dalil. Mana dalilnya? Kita tanya, Anda balik, mana dalilnya? Kalau tidak ada, ya kembali kepada hukum asal, bahwasanya asal dalam niat itu adalah di dalam hati. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya salah satu makna dari niat itu ikhlas, dan ikhlas itu di dalam hati, bukan apa? Dilafalkan. Orang bisa 1000 kali mengatakan aku ikhlas, aku ikhlas. Apa benar hatinya ikhlas? Ya, tidak. Nah, ini contoh. Maka kalau asal ibadah yaitu adalah terlarang, kita nggak boleh melakukan sampai ada perintah. Tapi kalau muamalah, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini terkait tentang masalah yaitu babul iktisad fit ta'ah, yaitu bab tentang masalah sederhana dan tawassul, yaitu pertengahan di dalam menjalankan ibadah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita sambung nanti pada pembahasan yaitu dosa-dosa besar. Karena waktu isya sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.